وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengenengahkan penggalan kisah dari kehidupan seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah menunjukkan kepada Nabi Musa, di mana Nabi Musa alaihissalam ingin belajar dan menimba ilmu dengan seseorang, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan Nabi Musa untuk belajar dengan seorang nabi yang bernama Nabi Khidir. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Tepatnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa mengutarakan keinginannya ingin menimba ilmu dan belajar dari Nabi Khidir, maka Nabi Khidir alaihissalam mengizinkan agar Nabi Musa belajar kepadanya. Namun Nabi Khidir kemudian memberikan syarat, di mana kata Nabi Khidir, apapun yang mereka temukan di dalam perjalanannya, Nabi Musa alaihissalam tidak boleh bertanya dan tidak boleh komplain sampai Nabi Khidir alaihissalam menceritakan apa yang mereka alami dan lalui selama perjalanan itu. Dari syarat yang diberikan, mereka sepakat, maka mulailah mereka melakukan perjalanan. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan demi perjalanan yang dilalui oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dari setiap perjalanan tersebut, Nabi Khidir melakukan satu perbuatan, lalu kemudian dibantah, disanggah oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa lupa perjanjiannya. Lalu kemudian diingatkan oleh Nabi Khidir. Mereka kembali melanjutkan perjalanan setelah Nabi Musa meminta maaf karena dia telah lupa dan telah melanggar apa yang sudah mereka sepakati. Terjadi lagi sebuah peristiwa. Kembali Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menahan diri. Dia pun kembali bertanya, dan ternyata pertanyaan itu adalah pelanggaran yang kedua dari kesepakatan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Untuk kali yang kedua Nabi Musa kembali memohon maaf. Dan dia berjanji, bila kembali terjadi,
maka ini adalah toleransi yang terakhir. Apabila dia melanggar lagi, maka Nabi Khidir boleh untuk menolaknya. Setelah menerima permintaan maaf dari Nabi Musa, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Pada sesi yang ketiga inilah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perjalanan mereka berdua. Ketika mereka sampai di satu tempat, di satu kampung, di satu negeri, di mana ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman kita. Di zaman dahulu berbeda dengan zaman kita, di mana kita melihat di wilayah kita ini saja banyak rumah-rumah singgah yang bisa disewa oleh orang-orang yang sampai di daerah ini. Tapi tentu tidak begitu adanya di zaman Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan perjalanan ketika mereka sampai di satu negeri, ketika mereka sampai di satu tempat, yang bisa mereka lakukan ketika sampai di tempat itu malam telah gelap. Maka yang bisa mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah meminta izin, kemurahan hati, kelapangan hati masyarakat yang ada di negeri itu untuk sukarela menampung mereka, memberikan sedikit ruang bagi mereka untuk beristirahat, melepaskan lelah. Keesokan paginya mereka akan melanjutkan perjalanan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir memasuki satu negeri ketika gelapnya malam telah menyongsong kedatangan mereka. Namun kata Allah Azza wa Jalla, fa'abau an yudayyifuhuma. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta kelapangan hati penduduk negeri tempat mereka singgah, ternyata tidak seorang pun dari penduduk negeri itu yang memiliki kemurahan hati. Fa'abau an yudayyifuhuma. Mereka semuanya tidak mau menolak. Mereka enggan untuk memberikan ruang dan tempat bagi Nabi Khidir dan Nabi Musa beristirahat pada malam itu. Dan ternyata penduduk negeri itu adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang sempit hatinya. Fa'abau an yudayyifuhuma. Tidak seorang pun yang sudi menjadikan Nabi Musa dan Nabi Khidir sebagai tamu mereka. Apa yang bisa dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Akhirnya terpaksalah mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di ujung dari kampung itu, fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Fawajada fiha. Mereka dapatkan di kampung itu jidaran, ada tembok. Ada dinding tembok milik penduduk kampung. Yuridu ayyang qadda. Di mana ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tembok itu hampir runtuh. Dimakan usia. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Datang Nabi Khidir, lalu dia bangun tembok itu kembali, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia susun kembali batu demi batu. Bagaimana tembok itu bisa tegak, lurus kembali.
Melihat hal ini, Nabi Musa alaihissalam kembali bertanya. Ketika dia melihat Nabi Khidir membangun tembok itu kembali, tembok yang hampir runtuh, tembok yang hampir rubuh, milik penduduk kampung yang jelas-jelas orang-orang yang sempit hati, orang-orang yang pelit, tapi dibangun oleh Nabi Khidir dengan sukarela, dibaguskan oleh Nabi Khidir. Fa'aqamah. Maka melihat itu Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Khidir, kenapa engkau membangun tembok itu kembali? Bukankah tembok ini adalah milik orang-orang kampung yang jelas-jelas kikir, bakhil? Kenapa engkau tidak minta kepada mereka upah? Lawit takhadta alaihi ajra. Kalau orang itu baik, kita berbuat baik. Ini kita minta numpang saja mereka tidak sudi. Maka harusnya sebelum dibangun tembok ini, ajak mereka negosiasi dulu. Saya bangunkan tembok ini, berapa bayarnya? Masyarakat kita mengatakan Anda sopan, kami segan. Tapi ketika Anda tidak baik, kami pun perhitungan. Kenapa engkau tidak minta upah? Nabi Musa alaihissalam, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat akan perjanjiannya. Di mana ini adalah pelanggaran yang ketiga dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia ingin jawaban atas apa yang telah dilakukan oleh Nabi Khidir kali ini dan 2 kali sebelumnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam sengaja kali ini. Kalau kali pertama dan kali kedua lupa. Tapi kali ketiga Nabi Musa alaihissalam sengaja. Maka dia ingatkan Nabi Khidir. Dan akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di ayat-ayat terakhir surat Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Kata Nabi Khidir, ini adalah batas terakhir. Apa yang sudah kita sepakati dalam perjanjian kita. Sampailah waktunya kita akan berpisah. Dan sebelum kita berpisah, aku akan sebutkan dan uraikan satu persatu hal-hal yang engkau tidak sabar untuk menunggunya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhir dari perjalanan dia bersama Nabi Khidir, berharap Nabi Khidir akan menceritakan alasan-alasan atas apa yang telah dia kerjakan. Maka sampailah pada permasalahan yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin menjadi titik pembahasan kita. Maka diceritakan oleh Allah Jalla wa Ala, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Kata Nabi Khidir, sebagaimana diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, adapun masalah yang ketiga, yaitu tembok yang hampir roboh, yang kemudian dibaguskan oleh Nabi Khidir tanpa meminta upah. Dibangun kembali oleh Nabi Khidir dengan sukarela. Kendati pun tembok itu ada di satu negeri yang kaumnya, masyarakatnya jelas-jelas bakhil. Tapi tetap Nabi Khidir membangun dengan sukarela. Sekarang diceritakan oleh Nabi Khidir, di mana tembok itu sesungguhnya adalah milik 2 orang anak yatim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah.
Dua anak yatim itu tinggal di negeri tersebut, di tengah-tengah orang yang bakhil ini, dan tembok itu milik mereka. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan sebenarnya di bawah tembok itu ada harta peninggalan orang tuanya. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا. Maka Allah ingin tembok ini tetap tegak, karena di bawah itu harta peninggalan orang tua mereka. Maka Allah tidak mau tembok ini roboh, sehingga Allah mengutus Nabi Khidir untuk membangun tembok ini, sehingga tembok ini tetap tegak. Nanti dua anak yatim ini bila mereka besar, maka mereka tahu di mana dahulu orang tuanya meletakkan harta untuk mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Kahfi, "Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma." Allah ingin mereka nanti besar dan mereka masih mendapatkan tembok itu. Kalau seandainya tembok itu roboh, mereka besar, maka hilanglah harta mereka, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan peninggalan orang tua mereka tersebut. Allah nggak ingin ini. Makanya Allah memerintahkan Nabi Khidir membangun untuk menyelamatkan harta dua orang anak yatim ini. Lalu dikatakan oleh Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ. Kenapa Allah selamatkan harta mereka? Dan demi menyelamatkan harta mereka, Allah mengutus nabinya, Nabi Khidir, untuk membangun tembok ini, supaya kelak ketika mereka besar, tembok ini masih tegak dan mereka bisa mengambil harta itu. Karena mereka tahu inilah tandanya. Di bawah tembok inilah orang tuanya. Begitulah Allah memberikan rahmat untuk anak yatim ini. Allah berikan pertolongan. Dan itu kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, rahmatan mir rabbik. Itu adalah anugerah, itu adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dua orang anak yatim ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua orang anak yatim, anak-anak yang belum tahu apa-apa, yang belum bisa berbuat apa-apa. Pernahkah kita ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bertanya, ada apa dengan dua orang anak yatim ini, sehingga Allah curahkan rahmat untuk dua orang anak yatim ini? Allah selamatkan harta mereka. Allah utus Nabi Khidir untuk membangun kembali tembok itu, untuk menyelamatkan harta mereka, agar bisa mereka memanfaatkan harta peninggalan orang tuanya. Dan ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada dua orang anak yatim ini. Pertanyaannya Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya adalah, kenapa Allah rahmati dua anak yatim ini? Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dibuat oleh anak yatim ini? Apakah anak yatim ini telah membangun masjid sehingga Allah berikan rahmat kepadanya, sehingga Allah selamatkan hartanya? Apakah mereka sudah membangun pondok pesantren, mendidik orang-orang sehingga keluarlah orang-orang yang bertakwa, berilmu? Apakah ini yang sudah dibuat oleh anak yatim ini? Mereka masih kecil. Kebaikan apa yang dilakukan oleh dua orang anak yatim ini, sehingga sebegitunya Allah turunkan rahmatnya, sehingga sebegitunya Allah selamatkan hak mereka? Ibu, ternyata rahmat itu dihantarkan oleh Allah kepada dua orang anak yatim itu bukan karena anak yatim tersebut.
kita punya anak-anak yang kita cintai, yang kita sayangi. Kita berharap dan menginginkan agar Allah rahmati anak-anak yang kita cintai ini. Seperti Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaga anak yatim ini dan harta mereka. Kalau memang itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita selami lebih dalam. Apa yang menyebabkan kenapa Allah Azza wa Jalla begitu memberikan rahmat kepada dua orang anak yatim ini? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka anak kecil, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi lihat bagaimana rahmat Allah. Allah jaga mereka, Allah jaga harta mereka. Apa rahasianya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Allah Jalla wa Ala berfirman. Dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Sebabnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan karena mereka sudah berbuat banyak, bukan karena mereka telah membangun masjid yang megah, masjid yang besar, bukan karena mereka melakukan salat sepanjang hidup mereka. Tidak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebabnya adalah karena kesolehan kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah. Karena orang tuanya saleh. Karena orang tuanya adalah orang yang beriman dan beramal saleh, taat kepada perintah Allah, menjalankan syariat Allah, Allah beri rahmat kepada anak cucunya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang amal saleh, perintah Allah, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu keutamaannya. Kita bersedekah begitu besar keutamaannya. Kita salat, lihatlah bagaimana besar pahalanya. Kita beribadah, lihat bagaimana ganjaran yang diberikan oleh Allah. Tapi tidak berhenti hanya sampai di kita saja, ibu. Pahala dari amal saleh yang dilakukan oleh seseorang itu tidak berhenti di dia saja. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan dari amal saleh seseorang itu akan mengalir ke anak cucu. Mana dalilnya? Ini baru saja ayat yang kita uraikan. Allah sendiri mengatakan, rahmatan min rabbik. Allah berikan rahmat kepada dua anak yatim itu. Allah selamatkan dan Allah jaga anak ini. Dan ternyata sebabnya bukan karena mereka, tapi karena kesolehan kedua orang tuanya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun syariat yang ada di hadapan kita, apapun agama yang ingin kita laksanakan, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Ketika kita abaikan itu, ketika kita lalaikan itu, maka kita berdosa. Sehingga kita melakukan amal saleh. Sehingga kita melakukan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kita diselamatkan dari murka dan azab Allah. Dan ternyata bukan hanya sampai di kita, ibu. Ternyata bukan hanya sampai di kita. Tapi itu akan sampai kepada anak cucu kita. Kesalehan yang dilakukan oleh seorang ibu dan seorang ayah, ini ada juga adalah pintu rahmat bagi anak-anak kita. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua mengetahui kemampuan kita memiliki keterbatasan. Jangkauan tangan kita amat terbatas.
Kita selalu mengatakan dalam kehidupan kita, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Yakinkah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita persiapkan untuk masa depan anak-anak kita, kita menabung, kita berinvestasi dan sebagainya, yakinkah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah itu akan bermanfaat dan sampai kepada anak kita kelak? Catat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak akan berguna bagi anak-anak kita, tidak akan sampai kepada mereka kalau Allah tidak menginginkan. Perumpamaan yang diceritakan oleh Allah dalam kisah tadi, jika seandainya Allah tidak turunkan rahmatnya dengan mengutus Nabi Khidir, harta yang banyak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, jika tembok itu roboh, anaknya sudah besar, dia tidak tahu di mana dahulu orang tuanya menitipkan dan menyimpan harta itu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketaatan kita sebagai orang tua, selain daripada kewajiban kita, selain daripada agar kita menggapai ridho Allah Azza wa Jalla dan selamat dari murka dan azab Allah, kesolehan ibu adalah kasih sayang ibu untuk anak cucu. Kalau memang kita sayang kepada cucu dan anak kita, lakukan amal saleh. Minta kepada Allah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sudah buktikan dan itu terjadi. Seperti yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, rahmatan mir rabbik. Itu adalah rahmat dari Rabbmu. Satu rahmat yang Allah istimewakan untuk dua orang anak yatim ini. Dan ternyata, sekali lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata sebabnya adalah wa kana abuhuma salihah. Ternyata sebabnya adalah karena kedua orang tuanya saleh. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita berharap nanti di hari kiamat kita bersama orang-orang yang kita cintai bisa kembali bersua dan berkumpul. Bayangkan kasih sayang kita di dunia, kecintaan ibu kepada suami, begitu juga suami kepada ibu. Ayah dan ibu menyayangi anak-anaknya. Tidakkah kita ingin kebersamaan kita di dunia ini tidak terhenti sampai di sini saja? Tapi tentu kita berharap kebersamaan kita hingga ke surga. Inilah yang kita selalu minta. Inilah yang selalu kita harapkan. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tanamkan di dalam rumah tangga kita untuk saling mengingatkan, untuk saling mengoreksi. Kita manusia memiliki kelemahan. Kita sering lupa. Kita sering lalai. Makanya perlu untuk kita saling mengingatkan. Terutama ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang berkaitan dengan agama kita ini. Robahlah apa yang selama ini kita ternyata lebih peduli dengan masalah dunia. Kita sangat perhatian dengan masalah dunia anak kita. Kita merasa rugi ketika anak kita tidak mampu dalam permasalahan dunia. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu santainya kita ketika anak kita tidak berprestasi dalam masalah akhirat. Merasa mundur kita
merasa kita ini terkebelakang ketika anak-anak kita tidak mampu bersaing dalam kehidupan dunia. Tapi begitu santai kita, anak orang sudah hafal 5 juz, 10 juz. Anak kita masih berputar-putar di Iqra 3, Iqra 4, santai saja. Ini yang harus kita rubah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Satu hari, dalam sebuah majelis, ada seorang ibu mengeluhkan apa yang saya yakin ibu-ibu juga sering mengeluhnya. Khususnya ketika ibu-ibu punya anak laki-laki. Tadi kita ingin saling mengingatkan ibu. Kalau ibu punya anak laki-laki, ya kira-kira usia SMP atau SLTA. Poin apa ibu yang paling susah ibu untuk mengingatkan anak itu? Kira-kira di poin mana? Yang paling, saya bertanya yang paling. Nggak ada. Sholat apa ibu? Emak, inilah yang ditanyakan oleh ibu itu. Berarti kan tidak salah prediksi saya. Yang ibu keluhkan itu juga yang dikeluhkan ibu itu. Sehingga ibu ini di satu majelis sama berarti. Atau jangan-jangan ibu yang diceritakan dalam cerita itu. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Seorang ibu bertanya dalam majelis seorang syekh. Dia mengatakan, sama seperti ibu yang saya katakan tadi. Syekh, saya paling kerepotan membangunkan anak saya untuk sholat subuh. Ya. Lalu kemudian kata Syekh, kalau ibu kerepotan membangunkan anak ibu untuk sholat subuh, apa yang ibu lakukan? Ibulah yang tahu apa yang ibu lakukan kalau sudah bangunkan anak sholat subuh. Diapakan ibu? Digedor kamarnya. Ya ibu, bangun dia. Langsung bangun anak ibu, bu? Enggak. Terus? Apa yang ibu lakukan? Apa bu? Anak ibu udah dibangunkan. Kata dia. Ambil air, siram. Ya sebenarnya ibu siram. Tanya lu bu. Jujur ibu, ada ibu siram. Lai sekali. Marah dia, dongkol dia pergi sholat subuh. Tapi siangnya ibu panik. Menjamu kasua. Oke, sekali ibu lakukan begitu. Besok susah lagi, ibu siram lagi. Yang terbayang oleh ibu, dia kepanik lo menyemangkik kasua biswa. Oke ibu. Inilah jawaban dari ibu tadi ketika Syekh bertanya, apa yang ibu lakukan? Saya bangunkan Syekh. Terus? Ya kadang saya cubit. Setelah itu ya sudah. Besoknya apa lagi? Ya saya siram. Terus gimana lagi? Ya besoknya begitu juga. Sampai saya akhirnya udahlah Syekh, biarlah. Itu yang ibu lakukan saat ini kan? Paling-paling ibu bisa merepet. Berapa ibu talok merepet sepagi itu? Sanggup ibu sepanjang khutbah Jumat? Walhasil ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
sering kita akhirnya membiarkan. Iya kan Bu? Jujur Bu, akhirnya kita biarkan kan? Baik. Apa kata Syekh? Ibu, sekarang bayangkan. Bayangkan kalau anak ibu sedang tidur di sebuah kamar. Lalu tiba-tiba ada api yang menyala membakar gorden pintu, jendela, tempat kamar anak ibu tidur. Entah itu dari lilin, lampu, atau konslet, atau apa, yang pasti begitu ibu melihat ada asap, ibu melihat gordennya sudah mulai terbakar. Apa yang ibu lakukan? Alah, jago lalai gitu. Hah? Apa Bu? Gimana? Hah? Ndak dengar azan tuh. Ndak nengok api tuh gitu. Hah? Bu. Sementara api terus membesar. Dari sedikit ketika ibu masuk bangunkan dia, api terus membesar. Sebelah gorden sudah terbakar. Menjalar ke dinding, kena wallpaper. Mulai menjalar ke selimut, ke spraynya, hampir membakar sudut kasurnya. Apa yang ibu lakukan? Hah? Dia masih begini. Bu, anak awak tuh Bu. Apa yang ibu lakukan? Hah? Tarik. Dia masih siram kan, dia masih begini-gini. Api terus juga nih Bu. Mau diapakan Bu? Yalah biarlah lah, sudah wak jagoan lah, panik lah wak. Bu, bayangkan ini terjadi Bu. Dan dia masih apapun upaya ibu akan tarik dia kan? Atau ibu biarkan dia di kamar itu? Api yang sudah semakin besar ibu biarkan, atau bagaimanapun cara ibu tarik dia, ibu selamatkan dia? Bu, kalau dia tetap tidak bangun ibu nggak akan pernah untuk membiarkan dia tertidur di situ, karena api sudah semakin besar. Itu bukti sayang ibu ke anak. Karena cinta orang tua kepada anak sangat besar ibu. Jangankan anaknya melawan ke dia, sakit anaknya itu saja itu kesedihan derita bagi ibunya. Banyak kisah-kisah tentang bakti kepada orang tua. Ibu tidak akan biarkan, karena saya tahu, kita semua sadar ibu. Semua orang tua sayang kepada anaknya. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada poin tadi. Kesalahan kita adalah terlalu mengkhawatirkan dunia dan gampang kita mengabaikan akhirat. Cepat kita akhirnya membiarkan, biar aja lah. Lah panik wak. Dah bosan wak. Tanpa ada keinginan kita terus untuk menyelamatkan dia dari api akhirat. Sementara lihat bagaimana usaha kita, apapun yang terjadi ibu, kita akan selamatkan dia dari api dunia, tapi kita tidak takut pada anak kita pada api akhirat. Maka inilah pelajarannya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita lakukan amal saleh, dekatkan diri kita kepada Allah, bina keluarga kita menjadi keluarga yang menjalankan syariat Allah. Agar apa ibu? Kebersamaan kita tidak hanya sebatas di dunia,
tapi agar nanti Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebuah penggalan kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada diri kita dan merubah langkah kita untuk menjadi lebih baik. Karena sekali lagi, ketaatan dan kewajiban dari Allah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah yang kita jalankan hari ini, kita tahu pahalanya besar. Kita tahu kita ingin menggapai ridho Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwasanya kita ingin selamat dari murka dan azab Allah. Tapi ketahuilah ibu, amal saleh yang kita lakukan, kebaikannya tidak berhenti sampai di kita saja. Tapi dengan amal saleh yang kita lakukan, maka kebaikannya, rahmat Allah itu akan sampai ke anak cucu. Itu kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi yang tadi kita ketengahkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup, ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan atau ada sanggahan, bantahan, silahkan. Kalau tidak ada ibu-ibu yang bertanya, saya yang bertanya. Yang tidak bisa menjawab berdiri sampai kita selesai. Maka bertanyalah sebelum Anda ditanya. Oke? Ada pertanyaan ibu? Tidak ada? Deal? Sepakat kita pakai sistem Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Belajar kita punya syarat. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ibu-ibu tidak bertanya, saya yakin pasti salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ibu sangat paham dengan apa yang telah saya uraikan. Kemungkinan yang kedua, ibu sama sekali tidak paham apa yang saya bicarakan. Tidak tahu saya yang satu atau yang kedua. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Oke. Nah. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibu kita bertanya, dalam agama kita itu tidak ada yang namanya dosa turunan. Ya. Tidak ada yang namanya dosa turunan. Nah, sekarang bagaimana posisinya orang tua? Dia beramal saleh orang tua. Tapi kemudian dia dapat anak yang jauh dari kesolehan. Dapat anak yang jauh dari kesolehan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini seperti apa? Apakah ini ada kemungkinan kenapa Allah kasih dia anak yang seperti ini? Apakah karena dosa dia? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam akidah kita, di dalam keimanan kita, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hambaku untukku. Jadi kalau seandainya ibu-ibu, kita sudah berusaha beramal soleh, kita berusaha menjalankan syariat Allah, menggapai ridho Allah, lalu kemudian Allah berikan untuk kita anak yang jauh dari amal soleh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbaik sangka kepada Allah.
Bukan kita pertanyakan, apalagi salah saya ya. Kok saya sudah begini, kok Allah kasihnya anak seperti ini? Pertama, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu tangkai padi itu ibu, ndak sadonya boneh. Mesti ada di situ yang apa ibu? Ampo. Maka jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala di situ. Kenapa Allah berikan ini? Saya kan sudah enggak. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia mengira mereka mengatakan kami atau saya beriman sementara Allah tidak mengujinya? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang seperti itu dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk menguji kita. Maka Allah di sini ingin melihat ayyukum ahsanu amala. Bisa jadi dia saleh karena kehidupannya lurus-lurus saja. Tapi coba kalau diuji dengan bagaimana kejahatan anaknya ini. Mampu tidak dia untuk menjadi saleh? Di sini Allah ingin menguji kita. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika ini terjadi, tetap berhusnudzan kepada Allah. Dan pandanglah itu sebuah ujian. Pandanglah itu sebuah ujian. Lalu apakah ketika anaknya seperti itu orang tua ikut berdosa? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, selama kita telah menjalankan kewajiban kita, mendidiknya, mengarahkannya, membangunkannya seperti tadi, artinya kita jalankan kewajiban kita sebagai orang tua, maka itulah yang ada di dalam prinsip akidah kita tadi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Maka kalau kita berbicara berkaitan dengan anak, ibu-ibu ini adalah madrasah. Ibu-ibu ini adalah sekolah pertama anak kita. Ini yang kadang-kadang membuat ibu-ibu kadang-kadang lepas kontrol. Kadang-kadang menyuruh anak dengan emosi. Bagaimana bisa anak mendengarkannya? Tidak mengertinya ibu-ibu dalam bagaimana menyampaikan itu. Padahal maksud ibu baik. Atau ibu cepat patah arang untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak. Sebabnya ini ibu, kenapa? Karena ibu kurang membaca. Di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita punya buku. Buku yang berjudul Wanita dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Suatu ruang istimewa yang harus dikuasai oleh seorang wanita untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah seseorang kepada kemungkaran. Aplikasikan ini ke anak kita. Kita punya buku ini ibu, dan kita akan bagikan ini sebagai hadiah untuk ibu yang mampu menjawab pertanyaan kita. Kalau tidak mampu, sorry. Buku akan kita bawa balik. Ini satu buku ini. Ya, mabuan awang galih buku dah. Wanita dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Siapa yang mau buku tunjuk tangan. Bersyarat. Baik. Sebutkan peristiwa pertama dan kedua yang dilanggar oleh Nabi Musa dalam perjalanannya dengan Nabi Khidir. Itu yang menunjuk tadi. Waktu 1 menit. Ya. Ya. Ya.
Yang pertama. Yang mana nih yang jawab? Ini, yang sebelah sini. Itu yang dulu. Oke. Yang kedua. Betul, Bu. Betul. Awak nak dengar masalahnya? Barakallahu fiik. Ya. Dapat hadiah buku ini. Ada lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ibu. Ya. Ibu harusnya khawatir dengan kondisi hari ini. Kondisi hari ini. Lihat bagaimana anak kita lalai. Dengan PUBG-nya. Dengan Mobile Legends-nya. Sadar atau tidak ibu, umat Islam sedang dikepung dari seluruh penjuru. Nah, siapa yang akan mengingatkan ini? Ibu yang pertama. Kalau ayah sibuk kerja, Bu. Maka ketahuilah ini. Ini pun buku akan kita bagikan sebagai hadiah. Dengan syarat ibu bisa menjawab pertanyaan. Siapa yang mau ini tunjuk tangan? Berani? Berani. Surat apa tadi yang kita bahas? Ini. Iya, adik yang paling cantik nih, Surat, pertanyaannya bukan itu. Apa surat sebelum surat Al-Kahfi? Sebelum. Masya Allah, tabarakallah. Saya tanya tuntut sebelum, dia jawab sesudah dan sebelum. Dapat bonus 2 buku. Ibu ingin anak kita dapat rahmat ibu, jadilah ibu solehah. Apa saja amal soleh yang bisa kita kerjakan, lebih dari 1000 amalan sunat dalam sehari semalam untuk jadi soleh. Siapa mau jadi ibu soleh? Ibu soleh tunjuk tangan. Ya, ibu. Pertanyaan kita. Bacakan 2 ayat saja dari hafalan ibu di surat Al-Kahfi. Hafalan tapi ndak hafal. Ndak hafal. Baik, salah satu keutamaan hafalan surat Al-Kahfi apa ibu? Keutamaan. Bukan itu pertanyaannya. Salah satu keutamaan hafal surat Al-Kahfi. Ayah ibu tadilah. Apa bu? Kuburnya. Allah berikan cahaya. Allah berikan cahaya dia sampai. Saya tidak mengatakan keutamaan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat. Yang saya tanyakan keutamaan hafal beberapa ayat dari surat Al-Kahfi. Ibu yang penanya. Dijauhkan dari fitnah Dajjal. Itu soal A. Ya kan soal terserah. Soal B. Ya, enggak dapat buku kalau enggak bisa menjawab semua pertanyaan. Soal B. Berapa ayat, Ibu? Yang bisa menyelamatkan orang dari fitnah Dajjal? 1 sampai 10.
Ayat 1 sampai 10 dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Itu baru soal B. Soal C. Bu, kajo barek bu, gaji kadang lo bu. Oke, kenapa? Karena ini berkaitan dengan solusi selamat dari fitnah akhir zaman. Sebenarnya ada 3 hadis Nabi yang mengatakan hafalan dari surat Al-Kahfi itu agar orang itu selamat dari fitnah Dajjal. Ada 3 hadis. Ada 3 hadis. Tadi ibu sudah menjawab yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Tinggal 2 lagi, sebutkan. Kalau ada yang bantu, bagi setengah buku ini. Bukan. Hadis pertama Nabi mengatakan 10 ayat pertama. Itu kan sudah ibu jawab. Ada 2 hadis lagi. 10 ayat terakhir. Hadis ketiga. Saya bantu bu. 10 ayat surah Al-Kahfi. Tidak disebutkan oleh Nabi yang awal, yang akhir, atau yang mana saja. Minimal ibu hafal berapa ayat? Mana ayat yang ibu mau? Ambil, hafalkan. Minimal 10. Insya Allah itu upaya kita untuk selamat dari fitnah Dajjal. Ibu ingat? 2. Wanita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang identik dengan kelembutan. Yang identik dengan kelembutan. Dan wanita adalah manusia-manusia yang lebih banyak memiliki jiwa yang hanif. Goresan tulisan sastra yang ditulis oleh sahabat saya, Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah. Buku yang berjudul Untukmu yang Berjiwa Hanif. Ini akan kita jadikan hadiah untuk pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Yang belakang bisa jawab? Bisa? Ya, hadiah buku untukmu yang berjiwa hanif. Baik. Sambung ayat yang saya baca. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض Surat apa ini? Kahfi tahu. Oke, bukan itu pertanyaannya. Sambung. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Ayo. Ayo yang bisa?
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Sambung. Bu, ndak takut je fitnah Dajjal, Bu. Atuh. Allahu Akbar. Dah segitu aja. Berarti itu cuman yang dapat yang layak. Kita bawa balik lagi hadiahnya. Baik. Atau ada ibu yang bisa baca 2 ayat saja dari surah Al-Kahfi. Tunjuk tangan. Silakan. Terus. Iya. Sambung. Terus. Malahum. Oke. 1, 2, dapat ini. Ya. Yang mana? Ini atau ini? Ingat nanti. Yang terakhir. Apa arti Al-Kahfi? Itu yang paling belakang. Ya. Benar? Udah? Saya tidak tahu nih pemiliknya tadi sudah ada. Apa? Oh iya. Ini siapa tadi? Ini tuh anak gadis. Yang ini ibu itu. Yang ini sama ini. Itu yang terakhir belakang. Wallahu taala alam, Ibu. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sekalian kami bersama rombongan pamit ya, karena kami akan melanjutkan perjalanan ke Tiku dan akan kembali ke Pekanbaru. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.